Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya semester 2, baik akuntansi maupun manajemen. Pertemuan yang ke-12 ini, pertemuan yang ke-11 ini, kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Atau disebut juga dengan Human Resources Management. Apa sih yang dimaksud dengan Human Resources Management? Human Resources Management adalah suatu kegiatan perencanaan, pengarahan, dan mengkoordinasian semua pekerja yang menyangkut pegawai. Semua pekerjaan yang menyangkut pegawai. Apa saja yang dimaksud tadi adalah diantaranya mencari pegawai, melatih atau mengorganisasikan dan melayani mereka. Kemudian apa tujuannya SDM? Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan memungkinkan pegawai menggunakan segala kemampuannya, minatnya dan kesempatannya untuk bekerja sebaik mungkin. Karena ini semua adalah merupakan tanggung jawab para manajer, para supervisor dalam berbagai lapangan operasi bisnis. Kemudian manajemen yang baik adalah manajemen yang sanggup menempatkan, yang bisa menempatkan pegawainya atau karyawannya atau orang yang bekerja di situ pada tempat atau pada posisi yang tepat. The right man on the right place. Oleh sebab itu, manajemen harus berusaha mencari tenaga kerja yang cocok dengan bidang pekerjaan. Kemudian apa? Melatih mereka, memotivasi mereka, mengevaluasi mereka, dan memberi kompensasi. Inilah salah satu cara untuk keberhasilan sebuah bisnis, sebuah usaha. Kemudian apa fungsinya human resources itu atau sumber daya manusia? Kalau tadi tujuannya, kalau ini fungsi dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia fungsi ada 6. Pertama, merencanakan kebutuhan staf. Kemudian mencari dan merekrut karyawan. Ini fungsi dari manajemen human resources itu pertama adalah merencanakan kebutuhan staf, mencari dan merekrut karyawan, melatih dan mengembangkan, menilai performance, menetapkan kompensasi atau imbalan atau gaji, kemudian menyesuaikan dengan perubahan-perubahan. Ini fungsi daripada manajemen human resources atau manajemen sumber daya manusia. Kemudian apa saja yang termasuk dalam perencanaan kebutuhan pegawai? Untuk memenuhi kebutuhan karyawan atau pegawai, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh manajer. Di antaranya adalah mengevaluasi kebutuhan akan karyawan. Berapa yang diperlukan, kualifikasi
calon karyawan itu seperti apa, untuk jabatan apa, apakah kemudian rekrutmen itu akan dilakukan sendiri, atau perekrutan itu akan dilakukan sendiri, atau melalui tenaga orang luar, atau outsourcing, atau pihak ketiga. Ini perlu direncanakan. Kemudian, pentingnya manajemen sumber daya manusia. Tadi disebutkan bahwa menempatkan orang atau pegawai pada tempat yang benar, menempatkan tenaga, pegawai, karyawan pada tempat yang benar adalah sangat berperan dalam keberhasilan manajemen. Kenapa? Apabila Anda menempatkan orang-orang yang bukan ahlinya, yang tidak sesuai dengan tempat yang benar, maka tunggulah saat kehancurannya. Karena mereka tidak bisa bekerja. Karena mereka tidak bisa melakukan kewajiban-kewajibannya. Oleh karena itu, apabila ada pekerja atau pegawai yang tidak senang atau tidak sesuai dengan pekerjaan, tidak senang dengan posisi di mana ia ditempatkan, maka bukan hanya dia tidak melakukan pekerjaan secara baik, akan tetapi ia akan menjadi pengganggu karyawan yang lain, atau menjadi benalu bagi karyawan. Oleh karena itu, penempatan tenaga kerja, pegawai, karyawan harus sesuai dengan tempat atau pekerjaan yang cocok bagi. Kemudian, yang menyangkut pekerjaan tadi, itu adalah yang mengurus pekerja-pekerja tadi adalah Departemen Personalia. Apa fungsinya Departemen Personalia? Pertama, memilih tenaga kerja yang sesuai dengan jabatan. Kemudian, pekerja yang dipilih harus dilatih dengan baik, dengan benar, sehingga meningkatkan kompetensinya, menambah keahlian. Kemudian, harus menciptakan kondisi kerja yang menunjang moral pekerjaan. Harus menciptakan kondisi kerja yang menunjang moral pekerjaan, produktivitas tinggi. Supaya karyawan-karyawan tadi memiliki etos kerja yang tinggi dan menunjang moral bagi karyawan untuk lebih produktif. Itulah fungsi daripada Departemen Personalia. Kemudian antara tugas kerja dan balas jasa harus seimbang. Antara dia bekerja harus sesuai dengan upah yang mereka terima. Anak-anakku semuanya. Tadi dikatakan yang 4 adalah tugas kerja, yang 5 adalah sekarang menyusun job description, yaitu rumusan tertulis yang didasarkan pada analisa jabatan tertentu. Misalnya, nama pekerjaan, tempat bekerja, dan hubungannya dengan pekerjaan lain. Peralatan atau mesin yang digunakan, deskripsi fisik dan mental yang harus disyaratkan untuk melakukan pekerjaan, kondisi kerja, dan kewajiban tanggung jawab karyawan. The job description ini penting.
bukan saja untuk memilih pegawai yang tepat, akan tetapi harus sebagai data yang akan digunakan untuk menaikkan pangkat pegawai dan mutasi pegawai. Dan sangat berguna juga bagi manajemen maupun bagi pegawai yang bersangkutan. Jadi bukan hanya sebagai hal yang penting bagi manajemen, akan tetapi juga penting juga bagi yang pegawai yang bersangkutan. Anak-anakku semuanya. Selanjutnya, di perusahaan itu biasanya ada transfer, ada promosi, dan separation. Arti daripada transfer adalah pemindahan pegawai dari posisi yang satu ke posisi yang lain. Akan tetapi tidak menambah beban bekerja. Tidak menambah beban kerjanya. Tidak menambah tanggung jawab. Kemudian keahlian dan balas jasa. Tetapi pekerja kadang harus dimutasi agar tidak bosan pada tempat yang sama selamanya. Terutama bagi mereka pekerja yang usianya sudah tua dan lama bekerja di tempat yang berat. Seharusnya mereka dipindahkan pada tempat pekerjaan yang agak ringan, yang risikonya lebih rendah, atau mungkin dari sisi kualitas, dari sisi mutu, pekerja tadi dipindah kurang bagus, maka harus dipindahkan kepada bagian lain. Kemudian dalam prinsip perusahaan, semua karyawan harus diperlakukan sama dan mendapatkan imbalan yang cukup, dan perusahaan harus selalu bekerja dengan tekun penuh. Mereka harus bekerja dengan tekun penuh kejujuran. Dan mereka yang dipindahkan harus diberi pengertian agar tidak salah terima. Karena mereka dipindahkan bukan hanya dilepas akan tetapi juga harus diawasi oleh manajemen. Itu tadi, agar tidak salah pengertian. Dan mereka harus mengerti bahwa dipindahkan adalah untuk kepentingan bersama, bukan karena diskriminasi atau kesenangan seseorang. Anak-anakku semuanya, itu yang dimaksud dengan transfer. Kemudian promosi. Promosi adalah memindahkan karyawan ke posisi baru. Kemudian berdampak kepada prestise dan tanggung jawab si karyawan tersebut lebih besar. Kemudian balas jasa yang lebih tinggi tidak selalu menjadi prioritas atau syarat promosi. Tetapi kebanyakan kalau mereka dipromosikan biasanya sejalan dengan atau searah dengan upah atau balas jasa yang diberikan. Apa perlunya promosi? Promosi bagi karyawan adalah untuk mendorong karyawan bertahan dalam perusahaan. Mereka tidak akan berpindah ke perusahaan lain kalau manakala promosi itu memang ada di perusahaan. Oleh karena itu tentang promosi ini
perusahaan harus membuat sebuah peraturan, membuat sebuah aturan. Misalnya, kalau ada 2 karyawan yang memiliki kualifikasi yang sama, kemudian memiliki masa kerja yang berbeda, maka yang harus dipromosikan adalah mereka yang lebih lama bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian separasi. Separasi itu adalah pemisahan mungkin yang bersifat sementara atau mungkin juga permanen. Baik itu diwajibkan atau sukarela. Misalnya, karena pada posisi pandemi ini ada beberapa karyawan yang diberhentikan sementara atau dirumahkan. Ada juga yang ditawarkan pensiun dini, atau mungkin karena adanya downsizing. Downsizing itu perampingan organisasi, perampingan perusahaan. Maka di dalam downsizing ini atau perampingan organisasi ini, yang lebih utama, yang lebih pertama diberhentikan sementara atau permanen adalah mereka yang junior, bukan senior. Dan mereka akan kembali dipanggil manakala kesibukan normal kembali. Contoh seperti di zaman sekarang ini, di masa pandemi, di mana banyak perusahaan yang merampingkan organisasinya demi efisiensi, demi mungkin terjadinya masalah dengan keuangan perusahaan, maka harus dirampingkan. Maka yang diberhentikan sementara atau permanen yang lebih dulu adalah mereka yang junior atau yang baru masuk. Adik-adikku, anak-anakku semuanya, berbagai bidang garapan manajemen sumber daya manusia. Pertama adalah analisa jabatan. Jabatan itu harus dianalisa. Kira-kira jabatan atau uraian jabatan tentang informasi suatu jabatan. Jabatan apa saja yang kosong ditempatkan bagi mereka yang klasifikasinya seperti apa. Maka di dalam analisa jabatan ada 2, yaitu pertama adalah job description, penjelasan jabatan atau deskripsi jabatan. Yang kedua, job specification, spesifikasi syarat-syarat suatu jabatan. Contoh misalnya, job description, seorang yang menempatkan atau sebagai manajer, pekerjaan manajer apa saja. Kemudian syaratnya bagi mereka yang akan menempati atau ditempatkan sebagai manajer, syaratnya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam job description dijelaskan jabatan, tugasnya, tanggung jawab dan wewenangnya, kemudian hak karyawan. Sedangkan dalam job specification dinyatakan dalam persyaratan karyawan yang akan mengisi jabatan tersebut, seperti ijazah. Misalnya seorang manajer teknik, maka ijazahnya harus S1 teknik, misal.
Kemudian tentang kesehatan, mereka harus sehat. Syarat fisik misalnya tidak cacat. Ada spesifikasi tinggi badan juga, berat badan, status pernikahannya, usianya dan sebagainya. Tujuan analisis jabatan ini adalah untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah mencari tenaga kerja. Mencari tenaga kerja, ada tenaga kerja paruh waktu, tenaga sementara, mungkin tenaga kerja yang full, tetapi manakala perusahaan ingin menghemat tenaga, ingin menghemat dana atau keuangan, kemudian menjaga fleksibilitas, maka kebutuhan karyawan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, mencari tenaga parubaya, mencari tenaga paruh waktu maksudnya. Kemudian biasanya karena banyaknya pengangguran yang terjadi di lapangan, mereka walaupun sebagai pekerja paruh waktu, mereka banyak yang mau. Atau dengan cara menerima tenaga sementara. Manajemen dapat mengobservasi dan memilih tenaga kerja yang cocok, yang terbaik, bisa diangkat nanti menjadi karyawan tetap. Artinya, sebelum menjadi karyawan tetap, karyawan tersebut menjadi karyawan sementara atau kontrak atau percobaan. Kemudian setelah diketahui jenis lowongan dan persyaratan orang yang mengisi lowongan tersebut, maka dicari calon melalui berbagai cara. Memanfaatkan sumber internal apabila ada kekosongan jabatan. Sebelum mencari keluar, maka harus mencari di internal perusahaan yang mungkin memiliki kemampuan yang sama, memiliki kemampuan yang sudah tidak bisa diragukan kembali. Daripada merekrut orang luar atau tenaga dari luar yang baru, maka lebih bagus apabila ditempatkan oleh karyawan yang sudah ada. Tinggal mungkin dididik atau dilatih dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan jasa karyawan lama. Misalnya untuk memenuhi tenaga kerja tingkat bawah. Misalnya melalui sekolah atau lembaga pendidikan, mengambil dan dari perusahaan, mencari langsung ke daerah tenaga kerja, melalui iklan, melalui kantor disnaker setempat atau disnaker yang ada di daerah tersebut. Kemudian setelah menganalisa jabatan, yaitu melaksanakan seleksi. Seleksi yang dilakukan harus sesuai dengan analisa jabatan tadi. Misalnya, apakah diperlukan persyaratan fisik tertentu, ijazah atau pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian, apakah perlu dites secara psikotes yang meliputi tes kepribadian, kecerdasan, kecermatan, ketekunan, kesabaran, dan lain sebagainya sesuai dengan job.
description. Kemudian selanjutnya mengadakan pelatihan. Mengadakan pelatihan itu diberikan kepada karyawan lama yang akan menuju jabatan baru atau untuk meningkatkan keterampilan. Ataupun latihan untuk karyawan yang betul-betul baru supaya mereka memiliki kemampuan, memiliki kompetensi sebagaimana karyawan yang sudah lama. Adapun latihan itu waktunya beraneka ragam, bermacam-macam, sesuai dengan atau tergantung pada lowongan jabatan. Apa latihan tujuannya? Agar pekerja dapat dilakukan lebih baik, lebih tepat, lebih efisien. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Yang kedua. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab dan disiplin. Kemudian yang keempat adalah profesionalisme atau profesionalisasi dalam jabatan. Jadi semakin profesional maka akan semakin mantap. Demikian, terima kasih. Jangan lupa di subscribe atau like pada video YouTube nanti. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma biqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.